Gri, aduh, ramai banget nih Gri, berita banyak banget nih. Kayaknya lu ketinggalan deh. Iya, makanya saking banyaknya kemudian mana yang prioritas yang saya harus up duluan. Penting ya bagi teman-teman untuk menuliskan komentar. Gri, angkat ini aja Gri, cepet Gri. Nah, kalau enggak gua pilih yang mana semuanya gua anggap penting gitu. Tapi kan nggak mungkin bisa diangkat semuanya. Terus apa sekarang Gri? Ini penting banget karena menyangkut negara. Wis, luar biasa. Menyangkut Presiden Indonesia. Menyangkut presidenku. Menyangkut pilihanku. Ya, menyangkut Prabowo Subianto. Ketegasan Prabowo Subianto dalam membela masyarakat dan orang kecil, rakyatnya luar biasa. Komitmennya mengutamakan kepentingan masyarakat dan rakyatnya luar biasa. Makanya ini adalah presidenku. Ini adalah presiden gue. Jadi lu ngomong gitu tuh maksudnya bukan presiden saya gitu. Kan presiden saya juga gitu. Oh iya. Lu boleh. Gue juga. Iya. Lu boleh. Gue dong, Gri. Sama gue juga nyolok Pak Prabowo. Iya. Oh, jangan pada macem-macem. Itu presiden gue. Ya. Ya, Prabowo Subianto adalah presiden kita semuanya. Ketegasannya luar biasa dalam membela masyarakat dan rakyatnya. Pun demikian, kebijakannya selalu berpihak kepada masyarakat dan rakyat kecil. Tapi gas langka, Gri. Bukan langka. Tapi aturannya dirubah. Harus belinya ke agen. Pengecer warung nggak boleh jualan. Akhirnya Menteri Bahlil kerepotan kan sekarang. Dihujat sana sini, dan katanya istana nggak tahu kebijakan itu. Hari ini langsung begitu ada gejolak ini, presiden saya langsung perintahkan batalkan, kembalikan kepada posisi semula. Mudah-mudahan sekarang atau 2-3 hari ke depan udah normal kembali. Bikin geger seluruh dunia. Tapi gua di video ini tidak akan bahas gas. Yang gua bahas adalah betapa komitmennya Prabowo Subianto dalam mengawal swasembada pangan dan mengutamakan masyarakat kecil, rakyat kecil tidak diragukan lagi. Cekidot. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga kita semakin dekat kepada sasaran kita, yaitu swasembada pangan, swasembada beras, mulainya dengan swasembada beras, baru nanti ke arah swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya.
adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus Rp6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli, segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya. Ya. Makanya gue bilang di depan, inilah presiden gue, bukan presiden lo. Ini presiden gue, bukan presiden lo. Lu pade. Siapa, Gri? Ya, yang maunya tergantung ke pemerintah terus, maunya digaji oleh pemerintah terus, tapi nggak mau mengakui pemerintah, justru malah menghujat pemerintah terus. Ya. Siapa itu, Gri? Ya para ASN yang sampai dengan hari ini masih nyinyirin pemerintah terus lah. Sebut nama dong, Gri. Nama siapa? Gue sebut nama. Yang paling pasti ya profesor, doktor, ya guru besar yang digaji oleh pemerintah, yang digaji oleh pemerintah, tapi nyinyirin pemerintah terus, apa pantas? Ya nggak pantas lah. Komitmennya Prabowo Subianto luar biasa. Harga gabah kering panen dari petani harus dibeli minimal 6.500. Nah, nanti pelaksanaannya, rendemennya ditentukan, Pak. Ini nanti di pelaksanaannya pasti ribut nih. Rendemennya yang di bawah tentu nggak bisa ngangkat harga segitu nih. Problem juga nanti. Nah, peraturan pemerintah perlulah diterbitin. Dilanjutkan dengan Kepmen Menteri Pertanian, I don't know, dan yang lainnya. Tapi bahwa di lapangan sudah diancam oleh Pak Prabowo. Ya, kalian pengusaha boleh untung. Boleh mekanisme pasar berlaku. Tapi kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut ketahanan pangan nasional, menyangkut survival sebuah negara, gua nggak main-main. Mendingan kalian para pengusaha penggilingan padi, beras, dan lain-lain, nggak usah lagi usaha. Pemerintah yang akan handle. Jika kalian juga masih memikirkan perutnya sendiri. Ya. Keren nih Pak Prabowo, keren. Tapi jangan lupa juga Pak Prabowo, permainan pupuk di tingkatan distributor, karena subsidi itu masih marak, itu harus dihajar habis juga tuh, jangan lupa juga. Kan kendalanya ini kan di pupuk, bibit, ya benih, ya ada permainan harga di sana, terutama bagi barang-barang yang subsidi dan sudah ditentukan oleh HET-nya, harga eceran tertinggi, oleh pemerintah. Ini harga terendah gabah kering panen 6.500. Ayo. Beliau bilang usaha boleh. Ya, untung harus. Seorang pengusaha nggak untung mau ngapain. Tapi kalau sampai mengorbankan rakyat, mengorbankan petani, mendingan kalian mundur. Pemerintah yang akan ambil alih. Keren. Keren. Yang kaya kan penggilingan, sementara petani miskin aja terus. Giliran panen raya harganya anjlok kan? Oh, biar. Sikat terus Pak Prabowo. Yang gini-ginian nih gua demen nih. Ini baru presiden gue. Ini
baru presiden gue. Komitmennya Pak Prabowo dalam hal membela masyarakat kecil, petani, UMKM, benar-benar bisa diacungi jempol. Bahkan kepentingan masyarakat, Pak Prabowo selalu diutamakan dibanding kepentingan lainnya. Ini kian. Weh, ini halo, mantap kan? Halo, Anies, ya. Udah bang, kan Anies udah nggak jadi presiden. Nah tapi nanti kan mau nyalon presiden tuh Anies tuh, ya? Mau ngumpulin orang-orang zaman biar kuat mungkin di Indonesia. Ganjar apalagi? Ganjar jadi presiden. Apa-apa nurut Ibu Suri. Kalau di atasnya presiden, apa ya jabatan di atas presiden ya? Ibu Suri gitu. Nanti kalau ada apa-apa, rapat segala macam, rapat kabinet. Sebentar ya, saya telepon Ibu Suri dulu. Sebentar ya, saya telepon Ibu Ketum dulu. Waduh. Bayangan saya kemarin seperti itu. Kalau seandainya Ganjar jadi presiden. Tapi orang-orang Ganjar sampai dengan hari ini, bahasa-bahasanya kan luar biasa kan membelanya. Udah, Ganjar mah hadapin dulu nanti kasus EKTP. Bentar lagi kok dibongkar kok. Ya? Luar biasa. Komitmennya Pak Prabowo Subianto, presiden gue. Jadi gue juga. Oh iya, tambah lu. Jadi saya juga. Iya. Ini di video gue kok lama banget. Nggak ada buzzer tetangga sebelah masuk ya. Nggak tahu belakangan kok nggak ada yang masuk. Biasanya banyak yang masuk. Saya berharap masuk komentar gitu loh. Jangan masuk ngintip-ngintip doang. Cemen lu masuk tapi ngintip-ngintip doang. Itu Agri lagi muji-muji Prabowo tuh. Coba kita counter aja bikin video tandingan. Ya! Udah ngintip-ngintip doang. Tuh Agri lagi bikin materi Jokowi tuh. Ya, kita counter aja yuk. Padahal mereka itu ngintip semua. Para buzzer sebelah itu ngintip semua itu. Cuman nggak berani komen aja. Kalau gua kan komen, nggak hanya sekedar ngintip. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan komitmennya Pak Prabowo yang seperti ini, swasembada beras utamanya dalam jangka dekat bisa terrealisasi. Karena sudah didukung dan disokong oleh infrastruktur yang disiapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.